Selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Saya sangat berharap kiranya kita semua tetap berada dalam sukacita, damai sejahtera, dan juga tetap berpengharapan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan sebelum kita melakukan segenap aktivitas kita, mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan sehingga kami boleh menikmati nafas kehidupan, kekuatan, dan juga penyertaan Tuhan di tengah segala aktivitas kami. Saat ini kami ingin mengawalinya dengan merenungkan firman-Mu, biarlah Engkau sendiri yang boleh menyatakan kehendak-Mu bagi kami, sehingga firman-Mu mengubahkan hidup kami, mengubahkan cara hidup kami, mengubahkan kebiasaan-kebiasaan kami yang jahat, menjadi seorang yang memiliki kebiasaan yang baik yang seturut dengan firman-Mu. Kami juga mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam hidup seharian, dan Roh Kudus Tuhan yang berkuasa atas hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, sehingga sungguh firman Tuhan itu menjadi berkat bagi kami semua seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12 yang menyatakan kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapakah yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik? Nah, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya pada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar tapi mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Umat yang dikasihi Tuhan, ada peribahasa yang mengatakan nila setitik merusak susu sebelanga. Satu kesalahan itu dapat merusak ribuan, ratusan, atau banyaknya kebaikan, menutupi semuanya gitu ya. Dan ini mau menyatakan bahwa kita sebagai manusia itu senang melihat nilai yang setitik itu, ya, dibandingkan susu sebelanga, ya. Mengapa demikian? Contohnya, kita lebih mudah untuk mengingat hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, hal-hal yang mengecewakan, yang membuat kita tidak nyaman tentang orang lain. Kalau disuruh sebut kelemahan orang lain, 10 saja dengan banyaknya jari, wah kita bisa sebutkan 10-nya dan lengkap, ya. Tapi giliran kita diminta untuk mengingat-ingat kebaikan, kok kayaknya susah ya. Apalagi kalau orang itu yang menyebalkan bagi diri kita, orang yang tidak menyenangkan, yang tidak cocok dengan diri kita. Mau sebut 3 saja kebaikan dari orang itu, tertutup dengan 10 kejahatan yang ada di pikiran kita. Hal lain, kita cenderung mudah untuk berpikir negatif daripada berpikir positif. Ketika sesuatu datang kepada diri kita,
kita lebih gampang berpikir yang jelek-jelek daripada berpikir yang bagus-bagus. Contoh, kenapa sih pandemi corona ini ada di dunia ini? Memang dasar tuh konspirasi. Memang dasar itu orang-orang yang pergi ke luar negeri. Ya, contohnya ya. Daripada kita melihat sisi positif dari pandemi. Contoh lagi, ketika diminta untuk menggunakan masker, ya kan? Pemerintah udah memberikan pengarahan bolak-balik protokol kesehatan. Cara batuk yang baik, cara hidup sehat yang baik, menjaga protokol kesehatan yang baik. Tapi kita pikir negatif. Apa sih ini pemerintah ini? Di sini kan sudah bersih. Di sini kan sudah nggak ada COVID. Kami ini sehat. Coba kita berpikir positif. Maksudnya apa pemerintah menyatakan demikian? Supaya Bapak Ibu sehat. Supaya Bapak Ibu menikmati kehidupan. Gak perlu sakit. Tapi kalau kita gak mau mendengar, hanya mau mendengar yang baik-baik, hanya mau berpikir yang sesuai dengan keinginan kita, yang menurut kita baik, padahal belum tentu, ya silakan saja. Nanti kan kita yang terima konsekuensinya. Kembali lagi saya mau katakan bahwa mata, pikiran, perkataan, hati kita itu cenderung untuk melihat yang dikatakan nila setitik itu, hal yang tidak baik dibandingkan dengan hal-hal yang besar, yang baik. Kita lebih senang juga untuk fokus pada perbuatan yang tidak baik. Makanya di Indonesia, Bapak Ibu, banyak sekali acara TV gosip, ya, yang digosok makin sip. Belum tentu benar, tapi diberitakan terus, ya. Dan itu ditonton sama ibu-ibu, anak-anak muda. Kita membicarakan hal-hal yang buruk tentang artis-artis. Dan tampaknya itu dipelihara. Nah, bagaimana sesungguhnya hidup seorang yang dipilih oleh Tuhan? Saya selalu mengingatkan dalam beberapa hari ini bahwa surat 1 Petrus ini dituliskan bagi orang-orang yang dipilih dan dikuduskan Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Tuhan itu ingin orang yang dipilihnya, umat yang dipilihnya itu tidak hidup di dalam hal yang jahat, tidak fokus pada hal-hal yang jahat, tapi bagaimana kita hidup fokus pada hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Dari firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ayat 11 menjadi fokus pemberitaan saya, ya. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, ini yang menjadi kerinduan Tuhan sesungguhnya bagi orang-orang yang dipilih dan dikuduskannya. Dia ingin kita fokus untuk melakukan yang baik-baik,
yang benar, seturut dengan firman Tuhan. Tidak sama dengan orang-orang yang senang melakukan yang jahat. Karena jelas konsekuensinya di ayat 12 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, tetapi mata Tuhan tertuju pada orang yang benar. Telinga Tuhan mendengar permohonan mereka, orang benar yang minta tolong. Itu jelas loh konsekuensinya, Bapak Ibu. Maka sebagai umat pilihan Allah, jangan fokus pada melakukan yang tidak baik atau tidak benar. Jangan pelihara kebiasaan itu. Dan yang kedua, ia harus mencari perdamaian dan mendapatkannya. Berapa banyak orang yang melakukan kesalahan pada kita dan kita senang mengingat kesalahannya daripada hal baik. Berapa banyak kita punya saudara seiman, ya, yang kita ingat itu hal buruknya. Wah, dia ternyata gak bisa ini. Ternyata dulu dia begini. Ternyata dia dulu begitu. Semua yang jelek. Bukan hanya bagi dirinya dia ingat, tapi dia beritakan yang jelek-jelek juga kepada orang lain. Firman Tuhan hari ini ingatkan agar kita berjuang mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Salah satunya untuk fokus bukan pada yang jelek dari orang lain, tetapi fokus pada yang baik, benar dari orang lain. Dengan demikian, kita memelihara perdamaian. Kita tidak menghadirkan perpecahan. Kita tidak menghadirkan hal-hal yang negatif, tapi menghadirkan kebenaran. Hal sederhana itu yang Tuhan inginkan. Memang sulit, tetapi bisa kalau kita mau. Kalau kita mau taat melakukannya. Karena tidak mungkin firman itu diberitakan kepada kita kalau kita tidak bisa melakukannya. Karena Tuhan sendiri yang memberikan rohnya dan memampukan bagi kita untuk melaksanakan firman yang diperdengarkan bagi kita sekalian. Mari fokus pada susu sebelanga, hal-hal yang baik dalam hidup kita, dalam hidup orang lain, supaya melalui hidup kita menghadirkan perdamaian. Kita juga berusaha untuk terus melakukan yang baik dan benar, sehingga hidup kita menjadi berkat, memberkati banyak orang, dan Tuhan dimuliakan. Selamat berjuang melakukan yang baik dan memperjuangkan perdamaian. Tuhan memberkati kita semua.